Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD A3 izin untuk mempresentasikan video student project kami yang berjudul Shock Hypovolemic. Selamat menyaksikan. Baik, perkenalkan saya Purbawitsena Pramana Putra dengan 3 digit berakhir yaitu 019. Di sini saya menjelaskan mengenai pendahuluan. Adapun latar belakang pada student project kali ini yaitu shock merupakan salah satu penyebab perawatan pada unit rawat intensif dan kematian walaupun dengan perawatan lanjutan. Secara global, insiden dan tingkat mortalitas dari shock di Departemen Kegawat Daruratan tidak diketahui secara pasti. Berdasarkan studi populasi di Denmark, menunjukkan shock di Departemen Kegawat Daruratan berkisar 53,8 hingga 80,6 kasus per 100.000 pasien, dengan mortalitas pada 90 hari perawatan adalah 40,7%. Sedangkan Sharpen dan Reza menemukan insiden shock berkisar 0,3 hingga 0,7 per 1000 kasus dengan shock hemoragik paling sering di unit rawat intensif dan juga hipovolemik pada populasi pediatrik. Shock didefinisikan sebagai keadaan hipoksia sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan juga keperluan oksigen akibat penurunan perfusi dan juga kegagalan sirkulasi. Dibedakan menjadi beberapa jenis, yang pertama yaitu kardiogenik, obstruktif, distributif, dan juga hipovolemik atau hemoragik. Shock hipovolemik terjadi akibat berkurangnya volume plasma di intravaskular dan rendahnya preload. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya perdarahan masif, luka bakar yang berat, salt wasting, diare, dan juga heat stroke, dan juga lain-lainnya, di mana tubuh akan mengkompensasi melalui peningkatan tonus simpatis yang simultan juga menyebabkan peningkatan pada heart rate, kontraktilitas jantung, serta vasokonstriksi pada bagian tubuh yang perifer. Jika tidak dilaksanakan dengan baik, akan menyebabkan kehilangan cairan secara cepat yang dapat mengakibatkan kegagalan fungsi organ, gangguan hemodinamik, dan juga kematian. Diagnosis pada shock hipovolemik dapat melalui tanda klinis seperti adanya hipotensi, akral dingin, dan juga takikardia. Sedangkan untuk pemeriksaan penunjang dapat dilakukan dengan pemeriksaan kimia serum, pemeriksaan curah jantung, dan juga imaging seperti CT scan, ultrasonografi, dan juga foto polos. Untuk prognosis pada pasien shock sangat dipengaruhi tingkat keparahan, kemudian usia, durasi shock, juga tata laksana yang tepat. Perbaikan kondisi pasien sangat memerlukan diagnosis cepat serta pemeriksaan secara komprehensif untuk mengurangi tingkat mortalitas. Perkenalkan, saya Richard Christian Suteja dengan 3 digit link terakhir 116. Untuk rumusan masalah pada student project kami, yang pertama, apa definisi shock hipovolemik? Yang kedua, apa penyebab shock hipovolemik? Ketiga, bagaimana patofisiologi dan fase shock hipovolemik? Keempat, bagaimana langkah menegakkan diagnosis shock hipovolemik? Kelima, bagaimana penanganan pasien shock hipovolemik? Keenam, bagaimana pemantauan pasien shock hipovolemik? Ketujuh, bagaimana prognosis pasien shock hipovolemik? Kemudian untuk tujuan dan manfaat, tujuannya nomor 1, mengetahui definisi shock hipovolemik, mengetahui penyebab dari shock hipovolemik, mengetahui proses patofisiologi dan fase shock hipovolemik, mengetahui langkah penegakan diagnosis shock hipovolemik, mengetahui penanganan shock hipovolemik, mengetahui pemantauan yang diperlukan kepada pasien shock hipovolemik, mengetahui prognosis pada pasien dengan shock hipovolemik, serta manfaatnya. Ada manfaat akademis berupa tinjauan pustaka ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan artikel ilmiah dalam bidang yang sama, dan manfaat praktis berupa dapat dijadikan sebagai dasar pedoman atau pemahaman untuk pengetahuan mahasiswa maupun tenaga medis di lapangan. Baik, perkenalkan nama saya Kada Ayu Sri Trisnayanti dengan 3 NIM digit terakhir yaitu 034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari shock hipovolemic itu sendiri. Namun, sebelum ke pengertian shock hipovolemic, kita harus mengetahui apa itu shock. Shock merupakan suatu keadaan di mana sel di dalam tubuh mengalami hipoksia, sehingga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara oksigen yang akan diedarkan ke seluruh tubuh dengan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu merupakan pengertian dari shock secara garis besar. Namun, mengenai pengertian dari shock hipovolemic itu sendiri merupakan suatu shock yang terjadi karena akibat berkurangnya volume plasma di intravaskuler, di mana shock hipovolemic terjadi karena adanya proses pendarahan yang hebat atau yang disebut dengan proses hemoragik. Pendarahan yang terjadi menyebabkan adanya trauma dengan perpindahan cairan atau ekstravasasi ke ruang tubuh yang non-fungsional, serta karena terjadinya dehidrasi yang berat yang diakibatkan oleh beberapa hal seperti misalnya diare yang berat, kemudian adanya luka bakar, kemudian adanya muntah,
kemudian adanya trauma, serta adanya pendarahan yang disebabkan karena proses obstetri. Perkenalkan, saya Kade Dinda Ayu Suriwinanti dengan 3 digit NIM terakhir 012. Saya lanjutkan dengan penyebab shock hipovolemik. Pada shock hipovolemik terjadi penurunan volume intravaskuler yang dapat menyebabkan defek hemodinamik yang mendasari penurunan volume intravaskuler dan penurunan kontraktilitas miokard. Penyebab klinis shock hipovolemik adalah perdarahan hebat yang secara tiba-tiba, bisa karena luka terbuka atau kecelakaan yang parah, atau kehilangan banyak cairan secara tiba-tiba yang dapat disebabkan karena muntah, diare, dan keringat berlebih. Shock hipovolemik mengakibatkan penurunan pengisian ventrikel sehingga menurunkan stroke volume, yang pada akhirnya menurunkan curah jantung dan terjadi hipotensi sistemik. Apabila mean arterial pressure atau MAP di bawah sama dengan 60 mm air raksa, akan mengakibatkan gangguan aliran ke organ. Penurunan curah jantung menyebabkan serangkaian respon refleks untuk mempertahankan perfusi ke organ-organ penting seperti otak dan juga jantung. Namun, hal ini dapat mengganggu perfusi organ lain seperti usus yang menyebabkan nekrosis. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Judata Kaneria Ngandarato dengan 3 digit NIM terakhir 01. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dan fase-fase dari shock hipovolemik. Shock hipovolemik terjadi akibat penurunan volume intravaskular, baik karena kehilangan cairan ekstraseluler ataupun kehilangan darah, di mana tubuh akan mengkompensasi dengan meningkatkan tonus simpatis yang mengakibatkan peningkatan denyut jantung, peningkatan kontraktilitas jantung, dan vasokonstriksi perifer. Perubahan pertama pada tanda vital yang terlihat pada shock hipovolemik meliputi peningkatan tekanan darah diastolik dengan tekanan nadi yang akan menyempit. Perkenalkan, nama saya Putu Gangga Puspita Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 130. Shock hipovolemik tahap awal ditandai dengan adanya peningkatan denyut jantung akibat tubuh yang berusaha untuk mempertahankan curah jantung. Pada saat shock berlanjut, nadi menjadi lemah dan juga menegang yang menunjukkan vasokonstriksi dan juga berkurangnya pengisian kompartemen vaskular. Selain itu, rasa haus juga dialami pada gejala awal shock karena dimungkinkan ada hubungannya terkait dengan penurunan volume darah dan juga peningkatan osmolalitas serum. Selama tahap awal shock hipovolemik, vasokonstriksi menurunkan ukuran kompartemen vaskuler dan juga meningkatkan resistensi vaskuler sistemik. Respon ini dapat terjadi ketika cedera ringan dan juga adanya kehilangan darah minimal. Perkenalkan, saya Nyoman Ira Santiwedari dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 184. Untuk selanjutnya, shock hipovolemik pada tahap sedang hingga berat. Akan timbul mekanisme seperti tekanan darah arteria menurun, vena perifer menjadi kolaps, stimulasi simpatis, yaitu vasokonstriksi intens pembuluh kulit yang menyebabkan kulit menjadi dingin dan juga berbintik-bintik, serta vasokonstriksi pembuluh darah yang mensuplai organ lebih parah akan menyebabkan cedera seluler. Dan jika akibat shock hemoragik atau hilangnya sel darah merah, itu akan menjadi pucat pada kulit dan juga selaput lendir. Perkenalkan, nama saya Putu Angga Prawira Surya Putra dengan NIM terakhir 204. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis. Jadi pasien yang menderita shock hipovolemik dapat didiagnosis melalui tanda klinis serta didukung dengan pemeriksaan penunjang. Tanda klinis yang timbul bergantung pada persentase darah yang hilang dari seluruh darah yang dimiliki pasien. Selain itu dapat dilakukan juga pemeriksaan CT scan, ultrasound atau X-ray pada area yang ditanggung chirurgai. Habis itu ada ekokardiografi, elektrokardiografi, dan endoskopi untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Nah, hasil pemeriksaan laboratorium pada pasien shock hipovolemik dapat menunjukkan abnormalitas. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Krisanti Valentin Margarita dengan 3 digit yang terakhir 043. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penanganan shock hipovolemik. Jadi tujuan utama dari penanganan shock hipovolemik itu ada 3. Yang pertama, memulihkan volume intravaskular sehingga tidak terjadi perfusi jaringan yang tidak adekuat. Kemudian yang kedua, meredistribusi volume cairan dan memperbaiki penyebab dasar kehilangan cairan secepat mungkin. Kemudian untuk langkah pertolongan pertama pada penderita shock hipovolemik itu ada beberapa. Untuk yang pertama pastinya dilakukan pemeriksaan ABC terlebih dahulu, yaitu dari airway, breathing, dan circulation secara sistematis dan teratur. Kemudian yang kedua, apabila pasien mengalami perdarahan eksternal, maka bisa dilakukan penekanan pada lokasi perdarahan
dengan menggunakan kain atau handuk atau hal lain yang mungkin diperlukan pembedahan pada pemberhentian perdarahan internal untuk meminimalisir dari volume darah yang terbuang. Kemudian yang ketiga itu ada pemberian posisi Trendelenburg, yakni dengan meninggikan tungkai pasien sekitar 20 derajat, lutut diluruskan dan trunkus horizontal, kepala agak dinaikkan dengan tujuan untuk meningkatkan arus balik vena yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kemudian pada anak-anak biasanya terjadi distensi lambung sehingga perlu dilakukan dekompresi dari lambung, dilakukan dengan memasukkan selang melalui hidung atau mulut ke dalam perut dan memasangkan penyedot untuk mengeluarkan isi lambung. Kemudian yang terakhir itu dilakukan pemasangan 2 jalur intravena untuk akses pemberian terapi cairan seperti ringer laktat atau koloid. Kemudian diberikan komponen darah jika diperlukan. Pemasangan dari 2 jalur vena ini untuk akses diharapkan dapat meningkatkan kecepatan bolus yang diberikan. Next, jadi selanjutnya ini ada algoritma dari pemberian terapi cairan pada orang dewasa dan juga pembagian klasifikasi derajat shock dari hipovolemik. Jadi di sini yang pertama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dilakukan pemeriksaan ABCDE-nya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan resusitasi cairan apabila menunjukkan tanda-tanda shock dengan initial treatment-nya seperti identifikasi dari kasus dan defisit, kemudian respon. Untuk defisit dari cairan ini bisa ditentukan berdasarkan tabel derajat shock yang ada di sebelah kanan. Kemudian diberikan bolus 500 ml kristaloid yang mengandung natrium 130 dengan range dari 130 sampai 154 mmol atau selama lebih dari 15 menit, kurang lebih 15 menit. Kemudian dilakukan reassess kembali ABCDE dari pasien sehingga nanti akan masuk pada penanganan maintenance. Penentuan defisit cairannya itu bisa menggunakan derajat shock yang tabel berikutnya. Itu ada 4 derajat berdasarkan dengan blood loss-nya. Apabila blood loss-nya itu kurang dari 750 mili atau 750 mili atau 15%, maka dia masuk derajat kelas 1. Kemudian apabila kekurangan dari kehilangan darahnya itu 750 sampai 1500 mili atau 15 sampai 30%, maka dia masuk shock kelas 2. Kemudian apabila dia kehilangan cairan 1500 sampai 2000 atau 30 sampai 40%, maka dia masuk derajat 3, dan derajat 4 apabila kehilangan lebih dari 2000 mili atau lebih dari 40%. Perkenalkan, nama saya Putu Kintan Wulandari dengan NIM 19025111190. Setelah pasien terdiagnosis mengalami shock, maka pasien harus sesegera mungkin untuk ditangani. Dan setelah pasien shock tertangani, maka harus dilakukan juga pemantauan. Adapun hal yang penting dilakukan dalam pemantauan pasien shock yaitu yang pertama tekanan darah, di mana tekanan darah ini merupakan hal yang penting untuk mengetahui perfusi darah dari pasien agar tetap berada dalam batas normal. Kemudian yang kedua ada pulse rate, di mana pulse rate dari pasien juga dinilai untuk mengetahui keadaan hemodinamika pada tubuh pasien. Pemeriksaan pulse rate ini merupakan penilaian sederhana untuk menilai elastisitas dari ventrikel dan juga untuk menilai adanya ketidakstabilan pada arteri. Kemudian yang ketiga ada heart rate. Pemeriksaan heart rate dilakukan untuk mengetahui adanya peningkatan dari curah jantung atau untuk mengetahui apakah adanya gangguan pada fungsi jantung. Semakin tinggi dari heart rate dari pasien, maka keadaan pasien akan bertambah parah dan harus segera ditangani kembali. Kemudian yang keempat ada pemantauan dari mental status, di mana mental status dari pasien shock ini akan mengalami perubahan seiring dengan stase-stase yang terjadi pada shock. Dan itu harus segera diperiksa dan ditangani untuk mengetahui apakah pasien mengalami kegagalan dalam perfusi dan juga sebagai peringatan apakah pasien telah mencapai fase atau stage kompensasi dalam shock yang dideritanya. Kemudian yang kelima ada pemantauan dari suhu pasien, di mana ini sangat penting dilakukan dan dipantau untuk mengetahui apakah adanya gangguan pada perfusi dari pasien shock
sehingga mengalami penurunan dari suhu tubuh. Dan yang terakhir adalah pemantauan dari pasien shock merupakan pemeriksaan EKG, di mana dilakukan untuk mengetahui evaluasi atau melakukan evaluasi di mana EKG ditujukan untuk mengetahui apakah pada pasien terdapat penyakit pada jantung dari pasien, misalnya penyakit pada katup jantung, kemudian apakah ada perubahan gerakan dinding dari jantung akibat adanya acute coronary syndrome, acute cor pulmonale, dan lain sebagainya. Dan juga untuk mengetahui apakah adanya perubahan fungsi kontraktil pada jantung. Perkenalkan, saya Niwen Arstiobdi Utami, NIM 19025-11017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai prognosis dari shock hipovolemik, di mana prognosis dari shock hipovolemik ditentukan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, tingkat keparahan dari shock, yang kedua, usia, dan yang ketiga yaitu penata laksanaan kegawat daruratan shock, di mana tingkat dari mortalitas shock hipovolemik itu sendiri ditentukan oleh tindak kegawat daruratan yang diberikan, etiologi dari shock hipovolemik, dan durasi sampai dilakukannya manajemen shock hipovolemik tersebut, sehingga tingkat mortalitas dari shock hipovolemik tersebut sangat bervariasi. Perkenalkan, nama saya Karina Citra Deliana dengan 3 digit NIM terakhir 218. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Shock hipovolemik adalah suatu shock yang terjadi akibatnya berkurangnya volume plasma di intravaskular. Penyebab klinis shock hipovolemik adalah pendarahan hebat, secara tiba-tiba karena luka terbuka atau kecelakaan yang parah, kehilangan banyak cairan secara tiba-tiba yang disebabkan oleh muntah, diare, keringat berlebih, dan luka bakar parah. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan student project kami. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.